Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja ya semuanya. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah jika semuanya masuk dan dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu mau minta tolong kepada Mas Juan untuk memimpin doanya ya. Silahkan Mas Juan dipimpin doanya. Berdoa selesai ya semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan dari materi kemarin. Adakah yang ingat materi kemarin kita ini apa? Iya, benar sekali. Jika pada pertemuan kemarin kita belajar terkait APBN, maka hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang mana hal ini berkaitan dengan APBN. Adakah yang tahu apakah itu? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pajak. Jadi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian pajak menggunakan bahasa kalian sendiri. Dan kalian diharapkan dapat menyebutkan fungsi dan manfaat serta hubungannya dengan APBN. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu ingin kalian mengeluarkan LKS dan juga buku catatan kalian. Ayo semuanya dikeluarkan. Apa ada yang ketinggalan buku LKS-nya? Tidak ada ya, semuanya sudah dikeluarkan? Sudah ya? Baik kalau begitu. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ini, Ibu ingin bertanya sedikit kepada kalian semuanya. Mengapa sih APBN ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan pajak? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang ingin mencoba menjawab? Tidak ada? Jadi begini, pajak ini merupakan sumber pengeluaran yang terbesar bagi negara. Iya Mbak Siska, kenapa? Pendapat Ibu salah. Lalu yang benar itu seperti apa? Iya benar sekali, beri tepuk tangannya untuk Mbak Siska. Jadi pajak itu merupakan sumber penerimaan atau pendapatan terbesar bagi negara kita atau negara Indonesia. Nah, di sini ada nggak orang tua atau keluarganya yang masih membayar pajak bumi dan bangunan pada setiap tahunnya? Ada yang masih membayar? Oh, semuanya membayar ya berarti. Dengan kita membayar pajak bumi dan bangunan, berarti kita juga ikut berkontribusi dalam sumber penerimaan pendapatan negara. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pajak. Namun sebelumnya, adakah yang sudah mengetahui apakah pengertian dari pajak itu? Mungkin sebelum kita hari ini belajar, kalian tadi malam sudah membaca dari buku ataupun referensi lainnya. Ayo yang bisa boleh angkat tangannya. Siapa yang bisa? Ya Mbak Nia, silahkan. Iya benar sekali jawabannya. Lalu siapa yang ingin menjawab lagi? Ayo silahkan, yang di belakang juga boleh loh. Ya Mbak Rita, silahkan. Benar sekali. Jadi jawaban dari kedua teman kalian tadi semuanya sudah benar. Namun lebih tepatnya seperti ini. Pajak itu merupakan suatu kontribusi yang wajib diberikan kepada negara dan harus dibayar oleh pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ibu di sini mau menunjukkan sesuatu kepada kalian. Ibu di sini akan menunjukkan gambar kepada kalian dan kalian harus menebak gambar apa itu ya. Ini ada gambar. Ini ada yang tahu nggak gambar apa? Ini ada kaitannya dengan pajak. Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa yang mau mencoba menjawab? Iya, Mas Juan, silahkan. Iya, benar sekali. Ini merupakan gambar atau lembar dari pembayaran pajak bumi dan bangunan ya.
Jadi biasanya kalau ada orang tua kalian atau keluarga kalian yang masih membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB, itu biasanya akan mendapatkan lembar yang seperti ini. Ini contoh dari lembar pajak bumi dan bangunan ya. Sekarang ibu mau tanya nih kepada kalian semuanya, apa saja sih contoh dari pajak yang digunakan sebagai sumber penerimaan bagi negara? Kecuali tadi ya, pajak bumi dan bangunan, karena tadi ibu sudah menyebutkannya sebagai contoh ya. Jadi yang selain itu, apa ayo? Ada yang bisa menyebutkan atau memberikan contoh? Ibu tunggu, ada yang bisa nggak? Tidak ada yang mau menjawab? Baik, kalau tidak ada yang mau menjawab, ibu akan menunjuk satu persatu di antara kalian. Yang pertama, ibu ingin Mbak Mila ya. Boleh Mbak Mila, ya silakan Mbak Mila. Iya, benar sekali Mbak Mila jawabannya. Lalu ibu yang kedua ingin dari yang di belakang, Mas Rio. Ayo coba Mas Rio. Iya, benar sekali. Dan ibu ingin satu kali lagi ya contohnya sebelum ibu memberikan contoh lainnya. Mbak Veronica yang ada di pojok sana boleh menjawab? Ya benar, jadi jawaban dari ketiga teman kalian tadi sudah benar semuanya. Boleh diberi tepuk tangannya. Namun contoh lain yang bisa ibu berikan sebagai contohnya itu yaitu kayak pajak penghasilan, lalu pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, dan juga pajak perdagangan internasional. Nah, dari sini adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu. Dari penjelasan terkait dengan pengertian pajak tadi yang sudah ibu jelaskan maupun teman-teman kalian paparkan, di situ kita dapat menarik beberapa ciri-ciri pajak. Nah, ibu di sini mau minta kalian untuk menyebutkan ciri-ciri pajak berdasarkan pengertian pajak yang sudah ibu jelaskan tadi. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan bisa angkat tangannya. Ayo. Ada yang bisa? Iya Mbak Nia, silahkan kalau ingin menjawab. Benar sekali jawaban Mbak Nia tadi ya. Lalu siapa lagi yang ingin menjawab? Ayo boleh silahkan. Iya Mbak Intan yang duduk di tengah, boleh apa? Benar sekali. Jadi jawaban dari kedua teman kalian ini sudah benar. Boleh diberi tepuk tangannya. Nah, pajak sendiri pun ini memiliki 5 ciri-ciri yang dapat diambil dari pengertian pajak tadi ya. Yang pertama, pajak itu merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan. Lalu yang kedua, pajak ini biasanya dipungut oleh negara, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Lalu yang nomor 3, pajak ini dipungut pemerintah berdasarkan undang-undang. Dan yang nomor 4 adalah pajak tidak memberikan balas jasa secara langsung. Dan yang terakhir atau nomor 5 itu, pajak ini digunakan untuk pembiayaan umum oleh pemerintah dan berguna untuk kemakmuran rakyat biasanya. Seperti itu ya semuanya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham bisa ditanyakan kepada ibu. Jika tidak ada, ibu akan melanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Sudah tidak ada ya yang ini berarti? Baik, kalau begitu ibu akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya ini adalah fungsi pajak. Nah, dalam materi fungsi pajak ini ibu ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok, yang mana dalam satu kelompoknya ini terdiri dari 5 orang. Namun untuk mempersingkat waktu kita, lebih baik kita pembagiannya melalui urutan nomor absen saja ya. Jadi nanti pembagiannya kelompok 1 nomor absen 1 sampai dengan nomor absen 5 dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, sekarang kalian bisa bergabung dengan kelompok masing-masing. Ayo silakan semuanya bergabung dengan kelompok masing-masing. Sudah ya, sudah semuanya ya. Semua sudah bergabung dengan kelompok masing-masing. Oh, ada yang belum itu ya. Bentar, ibu tunggu. Sudah? Sekarang ibu akan membacakan peraturannya. Nah, karena fungsi pajak ini memiliki 4 fungsi,
Nanti kita akan membaginya satu persatu dalam setiap kelompoknya. Dan Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi terkait informasi mengenai fungsi pajak ini. Hasil dari diskusi kalian nanti kalian bisa presentasikan di depan kelas agar semua teman-teman kita dapat memahami dan mempelajarinya bersama-sama. Nah, untuk fungsi anggaran ini atau fungsi nomor 1 ini Ibu berikan kepada kelompok 1. Lalu kelompok 2 fungsi regulasi. Lalu kelompok 3 adalah fungsi stabilisasi, dan untuk kelompok terakhir atau kelompok 4 adalah fungsi redistribusi pendapatan. Seperti itu ya semuanya. Nah, sekarang bisa dimulai berdiskusinya. Ibu beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Jika ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh bertanya kepada Ibu ya. Jangan malu untuk bertanya jika kalian memang belum paham. Ayo, silakan sambil berdiskusi ya. Ibu tunggu. Masih panjang kok waktunya. Tolong dicari informasinya yang benar-benar valid ya. Sepertinya waktu yang Ibu berikan sudah cukup ya. Sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasilnya ke depan kelas ya berarti.
Dimulai dari kelompok 1, perwakilannya boleh maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, siapa perwakilan dari kelompok 1? Mas Juan, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, benar sekali jawaban dari Mas Juan tadi. Silahkan Mas Juan kembali ke tempatnya dan bergantian dengan kelompok 2. Silahkan kelompok 2, perwakilan. Ya, Mbak Happy boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, benar sekali Mbak Happy. Jawaban dari Mbak Happy tadi juga benar ya. Silahkan Mbak Happy duduk kembali dan dilanjut dengan kelompok 3. Ayo kelompok 3, perwakilannya siapa? Mbak Tita ya. Silahkan Mbak Tita maju ke depan untuk perwakilan. Ya, benar juga ya jawaban dari Mbak Tita. Dan sekarang adalah dari kelompok terakhir atau kelompok 4. Perwakilan dari kelompok terakhir siapa? Oh, Mbak Veronica ya. Ayo silakan Mbak Veronica bisa mempresentasikan hasilnya di depan. Iya, benar. Jadi jawaban dari semua kelompok ini benar semuanya ya. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk semua kelompok. Sekarang Ibu akan melanjutkan menjelaskan secara detail terkait 4 fungsi pajak tadi ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan terkait dengan fungsi anggaran, yang mana fungsi ini digunakan sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang berkaitan erat dengan pelayanan publik guna menyeimbangkan antara pendapatan dan juga pengeluaran negara. Nah, dari fungsi anggaran ini Ibu mau memberikan contohnya. Contohnya itu seperti memberikan fasilitas kesehatan, memberikan fasilitas pendidikan, dan juga memberikan fasilitas pelayanan publik. Jadi kayak gitu ya. Nah, sekarang yang kedua adalah fungsi regulasi, yang mana fungsi ini digunakan untuk mengatur perekonomian dan juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Dan contohnya ini seperti pengenaan pajak yang lebih tinggi pada barang-barang yang mewah. Selain itu juga dapat dicontohkan pengenaan pajak yang lebih tinggi pada minuman keras. Nah, sekarang kita berlanjut yang nomor 3, atau fungsi stabilisasi, yang mana digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara melalui berbagai kebijakan pemerintah. Contohnya di sini itu seperti menekan laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, lalu menarik minat investasi modal. Dan sekarang kita akan beralih ke nomor 4, atau fungsi redistribusi pendapatan. Nah, fungsi nomor 4 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, serta berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan distribusi pendapatan masyarakat yang lebih merata. Contohnya yang dapat kita ambil itu seperti pembukaan kesempatan kerja yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia. Jadi seperti itu ya penjelasan terkait dengan fungsi pajak tadi. Nah, ini kenapa nih berdua ini kok rame sendiri, berbicara sendiri? Sekarang Ibu mau kalian berdua menjelaskan apa yang barusan Ibu jelaskan. Ayo coba, bisa apa enggak? Gak bisa? Berarti kalian berdua tadi tidak mendengarkan Ibu ya? Lain kali kalau Ibu menjelaskan atau Ibu sedang menjelaskan ke kalian semua, kalian fokus ke Ibu ya, dan fokus ke penjelasan yang Ibu jelaskan. Jadi kalian bisa paham, bisa mengerti jika Ibu bertanya kepada kalian. Seperti itu ya. Dari sini ada yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu? Atau yang belum paham bisa ditanyakan kepada Ibu? Ini kenapa kok semuanya diam? Apakah ini pertanda jika kalian sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau kalian diam, berarti Ibu anggap kalian semuanya sudah paham ya. Dan sekarang giliran Ibu yang ingin bertanya kepada kalian semuanya. Dari keempat fungsi yang telah Ibu jelaskan tadi,
Manakah di antara 4 fungsi tersebut yang menjadi titik berat oleh pemerintah Indonesia? Yang bisa boleh angkat tangannya. Ayo, siapa yang bisa dan ingin menjawab? Boleh yang duduk di paling belakang, paling depan, samping kanan maupun samping kiri. Ayo, Mbak Mila mau menjawab? Oh tidak. Siapa yang ingin menjawab? Mbak Tita? Ya, silakan Mbak Tita. Iya, benar sekali jawaban dari Mbak Tita. Beri tepuk tangannya dong. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih ke kalian. Tadi kan Mbak Tita jawab nih, fungsi anggaran dan juga fungsi regulasi. Mengapa yang dijadikan titik berat oleh pemerintahan Indonesia itu fungsi anggaran dan juga fungsi regulasi? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan alasannya? Boleh angkat tangannya. Kenapa kok berisik ini? Ayo semuanya fokus. Ayo, siapa yang ingin jawab? Ya, Mbak Siska boleh menjawab. Iya, benar sekali jawaban dari Mbak Siska ya. Jadi fungsi anggaran ini memposisikan pajak sebagai pemasukan terbesar bagi Indonesia atau negara kita ini. Hal ini digunakan untuk menopang sektor pemasukan lainnya. Namun, fungsi anggaran ini tidak mampu untuk berdiri sendiri, harus didampingi oleh fungsi regulasi, sehingga anggaran yang didapat dari penerimaan pajak diatur untuk mencapai tujuan negara Indonesia kita ini. Seperti itu ya penjelasannya. Di samping fungsi pajak yang telah Ibu jelaskan tadi, pajak sendiri pun memiliki beberapa manfaat. Manfaat pajak itu pun sangat berguna bagi pembangunan yang ada di Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan manfaat apa saja sih yang berguna bagi pembangunan yang ada di Indonesia? Boleh angkat tangannya kalau ingin menjawab. Ayo, siapa? Yang di belakang juga boleh menjawab. Jangan ngantuk ya yang di belakang. Ya, ada yang bisa menjawab atau tidak? Tidak ada ya? Kenapa diam semua? Tidak ada yang bisa menjawab? Baik, kalau begitu, manfaat pajak ini ada 8. Di antaranya adalah nomor 1 itu adalah belanja PNS sebagai penyelenggara kegiatan negara. Lalu yang nomor 2 adalah pembangunan sarana umum. Nomor 3 adalah sumber pembiayaan alat-alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Lalu yang nomor 4 adalah memberikan subsidi. Subsidi, contoh subsidi yang sangat membantu pajak dalam proses pembangunan di Indonesia itu seperti apa? Ayo berikan contohnya, satu aja nggak apa-apa. Siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Mila, coba silahkan. Benar sekali jawaban dari Mbak Mila, boleh tepuk tangannya untuk Mbak Mila. Nah, contoh lain dari subsidi itu adalah seperti subsidi pupuk, subsidi BBM, dan juga subsidi listrik ya. Nah, nomor yang kelima, manfaat pajak yang kelima adalah membayar utang pemerintah. Dan yang nomor 6 adalah menyediakan fasilitas. Ada yang bisa memberikan contoh fasilitas yang dapat digunakan untuk pembangunan yang ada di Indonesia? Ayo, angkat tangannya. Iya, Mas Rio mau menjawab? Benar sekali jawaban dari Mas Rio. Dan fasilitas lain yang dapat diberikan itu seperti bantuan sembako, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, selanjutnya adalah manfaat pajak yang nomor 7, yaitu menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil atau usaha UMKM. Nah, yang terakhir atau nomor 8 ini adalah transfer daerah. Karena di Indonesia ini masih banyak daerah-daerah yang tertinggal dan belum bisa membiayai pengeluarannya secara mandiri. Jadi, manfaat pajak ini sangat berguna bagi transfer daerah untuk pembangunan di daerah-daerah terpencil seperti itu ya. Dari semua materi yang telah Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan?
semua sudah paham? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti Ibu anggap sudah paham ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin meminta kalian menyimpulkan pembelajaran apa yang kita dapat pada pagi hari ini. Ini perwakilan saja ya, yang menyimpulkan salah satu di antara kalian saja. Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan boleh angkat tangannya. Iya, Mbak Happy, silahkan. Benar sekali jawaban dari Mbak Happy. Jadi hari ini kita dapat mempelajari pengertian pajak. Lalu kita juga dapat mengetahui berbagai ciri-ciri pajak yang kita ambil atau kita tarik dari pengertian pajak. Selain itu, kita juga dapat mengetahui berbagai fungsi pajak yang ada di Indonesia, yang mana fungsi pajak tersebut ada 4 macam. Yang pertama adalah fungsi anggaran, lalu fungsi regulasi, yang ketiga adalah fungsi stabilisasi, dan yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapatan. Selain dari fungsi pajak tersebut, ada juga manfaat pajak yang sangat berguna bagi pembangunan. Nah, Ibu harap dari apa yang telah kita pelajari hari ini, kalian semua dapat mengetahui bagaimana kegunaan pajak ini yang sebenarnya bagi negara kita Indonesia ini. Sekarang Ibu minta kalian untuk tutup buku kalian ya. Dan sekarang Ibu ingin menguji seberapa jauh pemahaman kalian terkait materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu terkait materi perpajakan. Ibu akan memberikan 3 pertanyaan untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian terkait materi perpajakan. Soal yang nomor pertama adalah, apa pengertian dari pajak secara umum? Ayo, yang bisa angkat tangannya. Segera angkat tangannya. Iya, Mbak Tita, silakan menjawab. Benar sekali jawaban dari Mbak Tita ya. Sekarang kita akan beralih ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah, sebutkan ciri-ciri pajak berdasarkan pengertian pajak yang telah Ibu jelaskan tadi. Ayo, yang bisa boleh angkat tangannya. Ya, boleh menjawab Mbak Veronica yang ada di belakang. Silahkan menjawab. Iya, benar sekali jawaban dari Mbak Veronica ya semuanya. Nah, sekarang kita akan beralih ke pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan nomor 3. Dalam pertanyaan nomor 3 ini, Ibu akan menspesialkan pertanyaan nomor 3 ini. Karena siapapun yang bisa menjawab pertanyaan nomor 3 ini akan mendapatkan poin tambahan sebagai nilai tambahan dalam UAS. Pertanyaannya harus dijawab dengan cepat, sopan, dengan mengacungkan tangan dan juga tertib ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan fungsi pajak beserta penjelasannya dan juga contoh yang ada di dalamnya. Ayo, siapa yang bisa menjawab boleh angkat tangannya. Ayo, angkat tangannya. Siapa yang bisa? Ya, Mbak Mila, silahkan. Iya, benar sekali jawaban dari Mbak Mila. Jadi jawaban dari Mbak Mila tadi tepat ya semuanya. Dan Mbak Mila mendapatkan poin tambahan untuk tambahan nilai UAS. Beri tepuk tangannya untuk ketiga teman kalian sudah mampu menjawab pertanyaan Ibu. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa kalian semua untuk belajar di LKS masing-masing terkait materi perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya yang digunakan untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya.
Ibu harap kalian semua tertib melakukan apa yang kalian lakukan pada hari ini ya, seperti membawa LKS semuanya, membawa buku catatan semuanya, dan kalian aktif di dalam kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu minta tolong kepada Mas Juan untuk memimpin berdoanya. Ayo silahkan Mas Juan. Berdoa selesai ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.